Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan tentang aturan sinus, yang kedua menjelaskan tentang aturan kosinus, yang ketiga adalah menjelaskan konsep luas segitiga. Aturan sinus, sebenarnya apa sih aturan sinus itu? Secara umum, aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Berarti kan nanti kan hubungannya adalah sisi dan sudut dari sebuah segitiga. Nah, bentuk umum aturan sinus itu seperti ini. Misalkan kita punya segitiga ABC. Di sini ABC. Nah, sisi A itu adalah sisi di depan sudut A. Kalau sisi B itu berarti sisi di depan sudut B. Dan sisi C itu adalah sisi di depan sudut C. Nah, konsep aturan sinus itu rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau boleh dibalik aja. Nah, sebenarnya apa sih syarat aturan sinus? Biasanya kita bisa melihatnya kalau misalkan kita mengetahuinya begini. Jika yang akan dicari adalah besar salah satu sudut segitiga, maka minimal harus diketahui besar panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang akan dicari, serta sepasang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Maksudnya apa? Misalkan kita mau mencari dengan menggunakan aturan sinus, setidaknya soalnya itu harus ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Nah, setelah ada soal itu, berarti kita bisa menggunakan konsep aturan sinus. Contohnya nih, nah, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, berarti kan ini sisi di depan sudut A. Sudut A-nya 120 derajat dan sudut B adalah 30 derajat. Tentukan panjang sisi C. Nah, langkah pertama adalah kita gambar dulu yang jelas. Nah, di sini kan sisi A, sisi di depan sudut A 4 cm. Berarti kan di sini kan sudut B, sudut A. Nah, kalau 30, 120 sini berapa? Sini pasti 30. Kenapa? Karena jumlah segitiga adalah 180 derajat. Iya kan? Nah, di sini kan ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Kita akan mencari sisi C. Sisi C mana ini? Berarti kita harus menggunakan sisi yang berhadapan apa? 4 sama 120 dan C dan sin C ini. Nah, kita masukin rumusnya. A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, A-nya berapa? Oh, A-nya 4. 4 per sin 120 sama dengan C per sin 30. Tadi ini kan 30. Kita dapat sin 120 berapa? Setengah akar 3. Nah, sin 30 berapa? Setengah. Setengahnya kita coret. Berarti kan tinggal 4 per akar 3. Itu kan C-nya. Berarti kan C sama dengan 4 per 3 akar 3. Ini dari mana ini? Nah, setelah ini. Nah, kalau misalkan ada akar di bawah, atau penyebutnya itu adalah akar, berarti kan ini bentuknya adalah bilangan rasional. Kalau bilangan rasional berarti kita kalikan dengan akar dari penyebutnya. Kita kalikan, jadi ketemunya berapa? Oh, ketemunya adalah 4 akar 3 per 3. Berarti kita tahu bahwa panjang sisi C adalah 4 per 3 akar 3. Oke, next. Sekarang kita ngomongin tentang aturan kosinus. Nah, seperti yang tadi, bentuk umum aturan kosinus itu adalah ini. Sisi A, sisi di depan sudut A, sisi B, sisi di depan sudut B, dan sisi C, sisi di depan sudut C. Rumusnya ada 3 ini. Sebenarnya satu aja, kita bisa ngapalin aja 3-3-nya. Nah, next. Nah, aturan kosinus itu juga berlaku pada setiap segitiga dengan aturan tertentu. Kalau tadi itu kan harus ada sisi dan sudut yang berhadapan. Sedangkan kalau misalkan aturan kosinus setidaknya harus ada salah satu dari ini. Yang pertama adalah ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Misalkan di sini ada diketahui, ini dan ini juga diketahui. Itu kita bisa menggunakan aturan kosinus. Terus yang kedua adalah jika diketahui oleh tiga-tiganya sisi. Kalau jika diketahui tiga-tiganya sisi, berarti kita bisa menggunakan konsep aturan kosinus juga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal.
Diketahui segitiga sama kaki ABC dengan sudut C adalah 30 derajat. Nah, panjang BC adalah 12, tentukan panjang AB. Nah, di sini kan kita tahu bahwa BC itu kan 12 cm. Berarti kalau BC 12 cm, ini juga 12 cm. Nah, kita kan mau mencari sudut C. Jadi kan kita udah tahu bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Berarti kan di sini kan kita bisa menuliskan bahwa 12 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurangi 2 kali 12 kali 12 cos 30 derajat. Nah, kenapa ini menggunakan aturan kosinus? Karena ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Berarti kan kita bisa dapat di sini berapa? Oh, 144 ditambah 144 dikurangi 2 kali 144 dikali setengah akar 3 cos 30. Setengahnya kita coret. Jadi kita dapat 288 dikurangi 144 akar 3. Nah, ini kan C kuadrat, sedangkan C kan berarti akarnya ini. Nah, tinggal kita sederhanain aja. Nah, sampai sini kalau misalkan dia uraian itu boleh. Sampai sini pun juga udah benar sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita soalnya pilihan ganda, berarti kita harus menentukan sesuai dengan pilihan ganda. Nah, ini sama sini kita keluarkan 144-nya. Disederhanain aja ini. Berapa jadinya? Oh, 2 min akar 3. Berarti kita dapat akar 144 berapa? Akar 144 itu 12 akar. Berarti tinggal 2 min akar 3. Nah, berarti inilah jawabannya. Kalau kita menggunakan aturan kok. Nah, selanjutnya adalah tentang mencari luas segitiga sembarang. Mencari luas segitiga sembarang itu pernah kita pelajari waktu SMP. Waktu SMP rumusnya itu gini. Akar S min A, kalau yang masih ingat, S min B sama S min C. Itu kalau diketahui tiga sisi semuanya. Nah, ini kita akan mencari luas segitiga sembarang. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan konsep trigonometri, berarti syaratnya apa? Luas segitiga ABC dapat dihitung dengan rumus berikut apabila diketahui panjang dua sisi segitiga beserta besar sudut pengapitnya. Berarti harus ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, bentuknya jelas ini ada segitiga ABC. Nah, di sini ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Contohnya di sini ada angka, misalkan berapa? 12. Ini juga 12 dan ini adalah 30 derajat. Berarti kita bisa menggunakan apa? Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AB dikali sin C. Berarti setengah kali 12 kali 12 dikali sin 30. Nah, begitupun seterusnya. Berarti kan yang jelas kalau ada dua sisi yang mengapit satu sudut, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga sembarang dengan menggunakan trigonometri. Nah, selanjutnya, jika diketahui satu sisi dan besar tiga sudut. Nah, ini kalau misalkan ada satu sisi dan diketahui tiga sudut-sudutnya langsung. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini. Konsep tiga rumus ini. Ini tinggal kalian masukin aja. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini kan ada luas segitiga PQR. Nah, ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Sisinya adalah 15 sama 6, sudutnya adalah 30. Berarti mencari luas segitiga PQR-nya gimana? Kalau misalkan ada dua sisi yang mengapit satu sudut, berarti tinggal kita gunakan rumus apa? Setengah dikali dua sisinya apa aja? Oh, 15 kali 6 terus kali sin 30. Nah, kalian cukup menghafal rumusnya juga. Terus tinggal kita coret aja. 3 berarti ketemunya adalah 45 kali sin 30 berapa? Setengah. Berarti jawabannya adalah 45 per
2 atau 22,5. Nah, begitu. Nah, selanjutnya Pak Espi sudah menyiapkan 4 buah soal. Silahkan kalian kerjakan. Ini soal nomor satunya. Ini soal nomor 2, soal nomor 3, dan ini soal nomor 4. Silahkan dikerjakan.